Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' hudah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'd. Segenap yang saya muliakan jamaah masjid napa niki Pak? Raudhatul Jannah. Mugi-mugi niki sama dengan namanya, kita dalam waktu dekat dipanggil oleh Allah ke Mekah Madinah. Amin, Allahumma amin. Sebelum saya mulai ceramahnya Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mengajak semuanya untuk mendoakan para donatur, para simpatisan, semua yang berkaitan dengan masjid, yang memakmurkan masjid, baik tenaga, dana, pikiran, semoga diterima oleh Allah. Semoga dipanjangkan umurnya, barokah umurnya, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, putra putrinya salih salihah, dan semoga kelak kita semua mendapatkan predikat husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak terasa ini sebentar lagi kita akan mengakhiri Ramadan. Cuma pertanyaannya Bapak Ibu kepada kita semua, juga diri saya sendiri, apa yang kita dapatkan selama Ramadan ini? Apa yang kita dapatkan selama Ramadan ini? Apakah sudah ada perubahan-perubahan positif atau masih kita itu cenderung kepada hal-hal yang negatif? Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama, panjenengan ada yang tahu mboten siapa yang mewajibkan puasa ini? Tahu semua nggih? Siapa Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma Bapak Ibu, jika panjenengan baca ayat puasanya, ayat puasa insya Allah hafal semua ya. Saya yakin hafal semua sini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat perintah wajib puasa. Di ayat ini Bapak Ibu, panjenengan saya yakin tidak akan menemukan siapa yang mewajibkan puasa. Coba kita baca lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian itu puasa. Tidak disinggung, tidak ditulis, tidak dicatat secara sharih, secara zahir siapa yang mewajibkan. Sekalipun kita tahu bersama Allah yang mewajibkan. Ada yang tahu Pak alasannya? Kenapa yang mewajibkan tidak dicantumkan di ayat puasa? Barangkali ibu-ibu ada yang menjawab, kenapa kok tidak disebutkan? Monggo Pak. Wah, ini tidak ada yang tahu semua. Alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwa kita jangan pernah berhenti untuk belajar. Pak, Ibu yang saya muliakan, alasannya kemudian kenapa tidak disebutkan yang mewajibkan puasa di ayat puasa? Kata sebagian para mufassir itu untuk menunjukkan bahwa yang diperintahkan benar-benar penting. Bahkan sekalipun seandainya Allah tidak mewajibkan, manusia akan berebut, akan berlomba-lomba mewajibkan puasa kepada dirinya sendiri. Dari saking pentingnya apa itu puasa. Buktinya apa? Buktinya kajian-kajian modern, nah, itu Pak sering disinggung bahwa kajian-kajian modern ada semacam kayak medis. Kalau kita puasa akan lebih sehat. Tapi lagi-lagi Pak, kita perhatikan ayat puasa itu. Kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Terus Pak, la'allakum, yang keras Pak, la'allakum
la'allakum tattaqun. Para bapak, para ibu, katanya kajian modernnya, jika kita ingin lebih sehat, maka sering-sering berpuasa. Sering-sering Anda puasa Senin Kemis, sering-sering Anda puasa di Ayyamil Baid, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kenapa ayat puasa ini ditutup dengan la'allakum tattaqun? Harusnya la'allakum tasihhun. La'allakum tasihhun, agar supaya kalian semua lebih sehat lagi. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, saya itu punya kawan yang umurnya lebih 80 tahun, Pak. Nah, insya Allah masih banyak lah teman-temannya di sini, nggih. Ini banyak nggih. Yang umur 80 tahun ke atas masih banyak, Pak. Nah, ya, ini membuktikan bahwa Masjid Raudhatul Jannah itu penghuninya banyak S2 dan S3. Napa Pak S2? Sampun sepuh niku S2, Pak. Sampun sepuh sekali S3. Nah, nggih. Tapi ala kulli hal ini menunjukkan bahwa panjenengan yang hadir semangatnya sekalipun sepuh mengalahkan yang muda-muda. Makanya kemudian ini kemarin saya tanya, Pak. Ada teman saya itu umur 80 lebih tapi kok sehatnya luar biasa. Saya tanya, ternyata beliaunya itu punya tradisi sudah lama sekali mentradisikan puasa Senin Kemis. Ini barangkali Ustadz, saya barokahnya Senin Kemis ini, puasa Senin Kemis ini, mungkin wasilahnya Senin Kemis, barokahnya Senin Kemis, saya diberikan kesehatan sampai sekarang. Mudah-mudahan puasa kita Bapak Ibu dari awal sampai akhir menjadikan kita pribadi yang lebih sehat lagi. Kembali lagi Bapak Ibu, la'allakum tattaqun, bukan la'allakum tasihhun. Ini menunjukkan bahwa puasa sejatinya untuk madrasah ruhiyah, bukan jasadiyah. Napa Pak? Madrasah ruhiyah, bukan jasadiyah. Karena ketika Anda memperbaiki ruh Anda, memperbaiki ruhiyah Anda akan dipandang oleh Allah. Tapi sebaliknya, jika Anda hanya memperbaiki sisi-sisi jasadiyah Anda akan dihinakan oleh Allah. Bahkan yang lagi viral hari ini, Pak, yang lagi beritanya lagi banyak didengar oleh masyarakat Indonesia, rakyat kita semua, itu kemarin ada kasus, Pak. Nggih, ada kasus yang sampai negara ini dirugikan 271 T. Nah, itu tambeng, itu T-nya itu tambeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, Bapak Ibu, panjenengan yakin enggak kalau misalkan Anda memperbaiki sisi ruhiyah, maka tidak akan pernah terjadi kasus 271 T itu, Pak. Tapi jika Anda mengabaikan sisi ruhiyah dan memprioritaskan sisi-sisi jasadiyah, nafsu saja, hidup dunia saja, pola hidup, gaya hidup yang dijadikan prioritas, maka kasus seperti yang kemarin kita dengar itu sering terjadi, Pak. Ini bahkan kemarin katanya Prof Mahfud itu, ini masih sisi satu kasus saja, pertambangan saja, belum pertanian, belum kesehatan, belum pendidikan dan lain sebagainya. Para bapak, para ibu, saya tidak kemudian ingin mengajak panjenengan ngecam yang melakukan itu, tidak. Tapi apa yang bisa kita lakukan di akhir Ramadan ini, Pak? Paling tidak minimal, ayo bersama-sama kita melangitkan doa kepada Allah, berharap kepada Allah, semoga itu menjadi akhir di negara kita ini. Negara Indonesia ini semoga dijaga oleh Allah. Kita semua masyarakat Indonesia semoga juga dijaga oleh Allah untuk tidak bertindak kepada hal-hal yang negatif, tapi justru kita diberikan bimbingan kepada hal-hal yang positif.
Ma'asyiral muslimin, para bapak ibu yang saya muliakan, Anda baca kemudian di ayat selanjutnya, ayat 185, orang puasa itu la'allakum tattaqun. Sisi ruhaniyah saja, Pak. La'allakum tattaqun. Anda dituntut untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Ketika Anda bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Anda sekali berani bertakwa, konsekuensinya Anda akan diberikan solusi dari setiap masalah hidup Anda. Tapi tidak titik, masih koma. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Anda akan diberikan rizki yang tanpa diduga-duga. Selanjutnya Pak, ayat 185 itu menjelaskan tentang ayat puasa lagi. Puasa itu boleh ditinggalkan di ayat 85 dalam dua hal. Napa Pak? Faman kana minkum maridan au ala safarin. Jika Anda sakit, jika Anda bepergian, maka boleh meninggalkan puasa. Tapi titik poin yang ingin saya tekankan bukan di situ, tapi di akhir ayat. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini puasa, Pak. Kita itu semoga puasa kita mengantarkan kita menjadi pribadi yang pandai bersyukur. La'allakum tashkurun. Oh ya Allah, padahal aku yo poso, tapi rezekine yo kok sik tetep wae seret wae. Pak, ngapunten. Kita memperbaiki sisi ruhaniyah. La'allakum tashkurun. Anda menjadi pribadi yang bersyukur, pandai bersyukur. Dikasih sedikit, alhamdulillah. Jangan, makanya kemudian dalam hal dunia itu kita oleh ulama kita bukan untuk melihat siapa di atas kita dalam hal dunia, tapi siapa yang lebih di bawah kita dalam masalah dunia, sehingga kita mudah untuk bersyukur. Ada tetangga kita yang lagi misalkan ditakdir oleh Allah punya rumah mewah. Kita yang ditakdir punya rumah sekalipun ala kadarnya, alhamdulillah. Ada tetangga kita yang dikasih anak sampai 12 misalkan. Ada di antara jamaah di sini. Anaknya 12, putra-putrinya 12. Gak wani kabeh gitu ya. Minal khaifin kata orang Arab itu. Termasuk orang-orang yang takut. Padahal kita semua yakin. Sama-sama yakin. Nggih napa mboten, Pak? Yakin kalau rezekinya anak-anak kita itu sudah ditanggung oleh Allah. Tapi ya wedi, Pak. Tapi ala kulli hal semoga soleh-solihah semua. Ada tetangga kita yang ditakdir oleh Allah punya anak 12 misalkan, dan semuanya sukses semua. Kita yang ditakdir oleh Allah punya anak 2, itu kita harus pandai-pandai mengucapkan alhamdulillah. Yang terakhir para jamaah, ayat selanjutnya, ayat 86. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum Oh, ini kayaknya hafal semua tapi roto isin. Saya tidak mengatakan panjenengan tidak hafal, tapi malu-malu saja. La'allahum yarsyudun. Kita itu dalam ayat puasa dikasihkan pendidikan oleh Allah, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, yang terakhir la'allahum yarsyudun. Semoga kita semua dengan barokah puasa gampang mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah, sehingga kita melalui hidup ini dengan nyaman, Pak. Nopo yang panjenengan harapkan dalam dunia ini kecuali hidup yang tenang, yang damai. Nggih mboten, Pak? Berapa banyak teman-teman kita rumahnya mewah, mobilnya juga berbaris-baris, tapi secara kehidupan sampai terjadi yang saya bilang tadi, Pak, kok bisa-bisanya sampai ada kasus 271 padahal rumahnya sudah mentereng, mobilnya jangan ditanya. Loh, kita alhamdulillah, Pak. Gini mboten, Pak? Semoga puasa kita mengantarkan kita semua menjadi pribadi sesuai petunjuk Al-Quran. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, yang terakhir la'allahum yarsyudun. Amin Allahumma amin.
kira-kira sudah cukup ini. Kalau malam-malam nanti tidak selesai-selesai, sholatnya tidak mulai-mulai. Ya, yang penting manfaat, Pak. Amin. Nah, sejatinya kalau kita setelah isya kemudian nunggu tarawih itu ngajinya kurang seru, Pak. Ngajinya kurang seru. Kata guru saya, kalau kita niat thalabul ilmi itu yahtaju ila umri Nuh. Kita butuh kepada umurnya Nabi Nuh. Wa ila sabri Ayyub. Butuh juga kepada kesabarannya Nabi Ayyub. Nah, ini kalau kita pengen benar-benar mencari ilmu. Nah, kita hanya dikasih berapa menit ini, Pak. Tapi mugi-mugi manfaat. Amin, Allahumma amin. Oke, mungkin itu sekian yang bisa saya sampaikan, sedikit semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum sawa'as sabil. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.